Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delvia Romandina, Pendidikan Jasmani 2017. Kali ini saya akan memaparkan struktur organisasi cabang olahraga. Dimulai dari pengertian struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Secara umum, struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Kemudian apa saja fungsi struktur organisasi? Yang pertama ada kejelasan tanggung jawab, yaitu setiap anggota suatu organisasi tentunya harus dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada kejelasan kedudukan. Artinya, anggota seseorang yang ada di dalam struktur organisasi sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan, sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Selanjutnya ada kejelasan mengenai jalur hubungan. Maksudnya, dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai di dalam sebuah organisasi, maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin lebih efektif dan dapat saling uh, ber, berkepentingan ya. Lupa. Ya Allah, masa ulang lagi? Kok nggak kelihatan? Memberi keuntungan. Ulang lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delvia Romandina, Pendidikan Jasmani 2017. Kali ini saya akan memaparkan struktur organisasi cabang olahraga. Dimulai dari pengertian struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Secara umum, struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Kemudian apa saja fungsi struktur organisasi? Yang pertama ada kejelasan tanggung jawab, di mana setiap anggota suatu organisasi tentunya harus dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada kejelasan kedudukan. Artinya, anggota atau seseorang yang ada di dalam struktur organisasi sebenarnya dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan. Sebab adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Selanjutnya ada kejelasan mengenai jalur hubungan. Maksudnya, dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab setiap pegawai di dalam sebuah organisasi, maka akan dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambarkan dalam struktur sehingga dalam jalur penyelesaian suatu pekerjaan akan semakin lebih efektif dan dapat saling memberi keuntungan. Dan terakhir ada kejelasan uraian tugas, di mana di dalam struktur organisasi akan sangat membantu pihak atasan atau pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian dan juga bagi bawahan akan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Selanjutnya di sini saya memaparkan bagan struktur organisasi salah satu cabang olahraga yang ada di FIK UNJ. Di sini terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa divisi seperti HPD, Humas, Publikasi dan Dokumentasi, ada pembinaan prestasi, perlengkapan, perwasitan,
dan kesekretariatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan job desk per divisinya, dimulai dari ketua, yaitu mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya, serta mempertanggungjawabkan secara internal kepada organisasi. Kemudian ada wakil ketua yang hampir sama dengan ketua, yaitu mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggara program kerja di seluruh bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Lanjut divisi sekretaris, yaitu mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Lanjut divisi bendahara, yaitu mengkoordinasikan dan mengatur seluruh aktivitas pengolahan keuangan organisasi. Lanjut divisi HPD, yaitu mengolah kata yang siap disebar, mendesain kelengkapan publikasi seperti poster, banner, dan lain-lain, dan mengoptimalisasikan media sosial dan menjadi mitra hubung. Selanjutnya divisi pembinaan prestasi, yaitu mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh aktivitas pengembangan sumber daya manusia terkait program latihan dan prestasi. Kemudian ada perwasitan, yaitu divisi yang mengatur segala dunia perwasitan, baik internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya ada perlengkapan, di mana divisi tersebut mengkoordinasikan, mengelola, mengatur, dan mendata seluruh peralatan dan perlengkapan. Yang terakhir ada divisi kesekretariatan, di mana dia mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh aktivitas sekret serta mengelola sekret dengan baik. Jadi divisi kesekretariatan ini bukan seperti sekretaris, tapi dia lebih mengolah dan mengatur sekret, tempat, ruangan, suatu ruangan untuk suatu organisasi tersebut berkumpul. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, sekian yang bisa saya paparkan mengenai struktur organisasi cabang olahraga. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.